Mudah-mudahan pertemuan kita ini adalah silaturahim, yang mudah-mudahan dengan silaturahim ini kita bisa double rezeki kita dan memperpanjang umur kita, insya Allah. Makanya ketika beberapa waktu yang lalu saya minta nomor kontaknya jurnalis Muslim sama Pak Anwar, saya lupa. Sebelumnya saya pernah ketemu dengan anak muda, dia tinggal di Bogor, pernah ke rumah saya juga. Dia punya TV segala macam lah, bikin TV Muslim kayak begitu. Cuman nggak pernah ketemu lagi. Akhirnya dikasih Bang Ismail, saya kontak. Rencana Jumat ini sebetulnya ya. Tiba-tiba Pak Ismail bisa sore ini, saya sih bisa aja. Akhirnya ketemu. Dan saya pasti punya kepentingan, ya. Jadi bukan ketemu iseng, enggak. Saya bukan orang yang banyak kerjaan juga, tapi bukan juga pengangguran. Saya nggak tahu orang menilai saya sebagai siapa. Apakah sebagai ustadz? Dipanggil ustadz. Sebagai seorang motivator? Iya juga. Sebagai penulis buku, sudah 31 buku. Sebagai seorang dosen, saya ngajar di UI dan hampir lebih 20 universitas dalam dan luar negeri. Jadi pengusaha, iya juga. Jadi ya terserah lo deh, mau nyebut apa kayak gitu kan. Tapi ya inilah gue. Jadi mungkin orang kenal saya tuh tahun 94, 95, ini buku. Ini buku pertama saya. Jangan mau seumur hidup jadi orang gajian. Terbit bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya Don't be an employee for the rest of your life. Terbit di banyak negara, terbit di Malaysia dengan judul Satu Keluarga Satu Usahawan. Jadi buku ini yang pegang udah 2 presiden. Jokowi sudah terima, Mahathir Muhammad sudah terima. Dan saya sudah banyak diundang berbicara dan mengajar di banyak negara. Dan buku ini, boleh aja saya bocorin, ini dulu pesanan Zulkifli Hasan. Bos saya dulu, ketika saya kerja sebagai vice presiden di kantornya. Saya yang menskrip dia, merancang bagaimana dia bisa jadi menteri. Nah, ceritanya ada di buku ini. Tapi itu juga yang seru, akhirnya saya ramai juga dengan teman-teman dari partainya. Karena ada yang mau jegal dan segala macam. Ya, dari buku inilah terbit kira-kira 300.000 kopi. Nggak banyak buku Indonesia yang bisa 300.000 kopi. Saya nggak tahu, mungkin tulisannya Laskar Pelangi, Terelie, dan segelintir lah ya, segelintir. Dan kalau untuk tentang buku bisnis dan motivasi, saya pikir ini satu-satunya buku yang terjual sampai 300.000 kopi, dan saya diundang ke seluruh Indonesia, keliling Indonesia itu kecuali Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya sudah jejaki, ngajar sampai Jepang, Korea, Qatar, Saudi, Malaysia, Singapura. Terakhir saya diundang ngajar di Australia, di Sydney. Judulnya Jangan Mau Seumur Hidup Jadi Orang Gajian. Pada masa itu iya bener, karena saya jadi orang gajian. Dari buku inilah bisa beli 4-5 rumah. Tapi masa-masa seperti itu pasti berlalu kan. Kalau pepatah Arab bilang inna zamanu qad istadar. Waktu berlalu, zaman berganti. Saya terkenal kira-kira sekitar 14 sampai 16 tahun dari buku ini. Tapi masanya kemudian selesai. Jadi ini buku sebulan itu kan 30 hari. Saya diundang sebulan itu bisa ngisi 62 kali seminar, ceramah, bedah buku, konsultasi 62 kali. Jadi ada yang 1 hari 3 kali. Ganti bajunya di bandara. Dari Jogja, Jakarta, Jogja, balik lagi ke Cengkareng lagi, terus ke Pekanbaru, kemudian balik lagi, pergi lagi ke Kalimantan. Jadi satu buku. Jadi sebetulnya cara nyari duit itu gampang betul. Punya satu karya, besarin, dan hidup dari situ. Dan saya sudah membuktikan bahwa dari satu buku ini bisa menghasilkan, ya kalikan saja. Kalau 300.000 kopi, kali aja 100.000. Berapa itu?
Jadi bisa beli 5 rumah, 6 rumah, wajar ya. Karena 100.000 kali 300.000. 100.000 nolnya 5, 300.000 nolnya 5, 10 kan? Jadi 30 segitu. Tapi masa itu berlalu. 7 tahun yang lalu, saya dibawa ke rumah sakit. Jam 9 malam, dokternya datang ke ruangan, bilang sama istri saya, "Ibu, Bapak, besok jam 9 atau setengah 10 kita akan operasi jantung. Kami harus tahu kaci risikonya." "Oh ya, apa tuh, Dok?" "Pertama, stroke. Kedua, lumpuh. Ketiga, kerusakan ginjal. 4, kematian." Jadi, stroke, lumpuh, kerusakan ginjal, kematian. Dia bilang, "Kagak ada yang bagus nih, Dok." Saya tanda tangan. Jam 9 setengah 10 malam. Dokternya keluar. Begitu dokter keluar, saya bilang sama istri saya, "Nih, kemungkinannya cuma 2. Kemungkinan saya pertama, gue umur sampai meja operasi. Karena operasinya, Pak, kalau saya buka, saya kasih lihat ada resletingnya, Pak, dada saya ini. Jadi tulang rusuknya digergaji atas sampai bawah, sejengkal nih, digergaji, dibuka, jantungnya dikeluarin, digunting, taruh di piring. Saya mati 6 jam. Secara technically, I'm dying in 6 hours. Secara technical, mati. Karena jantung pakai mesin, paru-paru pakai mesin, napas pakai mesin. 6 jam mati. Dan 2 orang setelah saya operasi yang seperti saya, jantungnya dicopot, taruh di piring 6 jam, kan jantung gini-gini nih. Lama-lama kan diem. Begitu selesai dioperasi, diganti klepnya, dimasukin lagi, dipencet-pencet. Makanya kalau orang serangan jantung kan ditekan-tekan gitu kan. Dipencet-pencet, kalau dia nggak mau begini lagi, selesai. 2 orang selesai operasi, jantungnya nggak mau begini lagi, selesai. Jadi risiko operasi jantung yang jantungnya dikeluarkan, itu risikonya 50 hidup, 50 mati. Makanya banyak orang takut operasi jantung yang namanya invasif. Invasif itu dicopot jantungnya. Kalau bypass belum tentu dicopot. Bypass dibuka doang, diambil dari betis, 2 pembuluh aortanya, jantung disambung, nggak perlu turun jantungnya. Tapi kalau saya mitral left surgery, mitral itu serambi kiri, dia posisinya di bawah, jadi harus turun mesinnya diturunin, dikoprak-kaprik, masukin lagi, risikonya 6 jam mati. Dan alhamdulillah, saya bilang, kalau umur gue sampai cuman meja operasi, maafin gue titip anak saya ada 5, cucu baru 1. Atau kemungkinan kedua, nah ini orang motivator, Pak. Kemungkinan kedua, Allah sembuhin gue. Kalau gue sembuh, pasti ada tugas yang lebih besar dari Allah buat saya. Nah itu memotivasi diri, Pak. Karena kita motivator kan, dimotivasi diri. Operasi 6 jam, kemungkinannya 1, total loss memory, Pak. Hilang ingatan, risiko pertama. 2, stroke. 3, lumpuh. 4, kerusakan ginjal. 5, kematian. Begitu selesai 6 jam, saya sadar sudah di ICU, Pak. Begitu sadar di ICU, saya melek mata saya lihat istri saya. Saya kenal, bini gua. Terus dia bisikin sesuatu ke kuping saya. Saya nggak denger, Pak. Saya cuman gini doang tangan saya. Tapi begitu sadar, otak saya langsung bilang, semalam dokter bilang resikonya ada 5. Langsung tangan saya giniin, Pak. Kan di ICU begini gitu. Selang ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 selang, Pak. Saya langsung gerakin tangan saya gini, Pak. Yang kanan bisa, yang kiri nggak bisa, Pak. Kenapa? Kan jantung sebelah kiri. Nggak bisa bergerak, Pak. Saya istighfar. 10 menit bisa bergerak. Kaki saya gerak-gerakin gini. Bisa bergerak, alhamdulillah, saya nggak lumpuh. Kemudian saya ingat, anak gue siapa aja ya? 1, si Umar, udah nikah, selesai kuliah di sini. 2, begini, 3, ini, 4, ini, 5. Wah, saya ingat. Berarti nggak, saya hilang ingatan. Dah. Harusnya 5 hari, jadi 9 hari di rumah sakit. Kemudian saya pulang.
sakit banget, nggak bisa bersin, nggak bisa batuk. Kalau mau batuk kita harus megang bantal, tekan kenceng-kenceng, batuk bersin karena sakit. Karena tulang rusuk kan gergaji disambung. Kalau terbatik kan, kalau kita mau batik, kan gitu, hacim, narik kayak gini. Pulang, operasi tanggal 5 November, Januari tiba-tiba teman saya nelfon Haikal Hasan, Babi Haikal. Jadi juga akhirnya dia. Temen Pak, itu temen nongkrong Pak. Tapi kita beta haluan lah, gitu kan. Dia telepon saya, Ustadz, aneh denger antum sakit. Iya, saya bilang, sampai operasi, mati gue 6 jam. Masya Allah, kenapa operasi jantung? Mati gue 6 jam kal, saya bilang. Terus sekarang gimana? Ya Alhamdulillah sekarang sehat. Terus gimana Ustadz? Ya sehat gue sekarang. Ente mau jalan-jalan nggak? Oh mau gue jalan-jalan, saya bilang. Gue ada 9 bulan di tempat tidur. Jadi sebelum sakit operasi saya 9 bulan sampai 1 tahun di tempat tidur Pak. Nyari sakitnya apa? Karena sakit ini, sakit ini, sakit ini. Akhirnya ternyata jantungnya bocor. Mau? Gue bilang. Terus gimana? Udah ntar ada yang ngubungin kemana? Ke Sydney. Nah situ kita ceramah ngajar di Sydney. Lagi itu acaranya apa itu ya? Pokoknya 1-2 gitulah. Ya, tim sukses lah gitu kan. Dia ngomong, gue ngomong sama Usul Mariah. Berangkat saya, Haikal bawa anaknya, Usul Mariah ajak anaknya, saya kagak ajak istri saya. Kenapa? Karena saya tahu kalau di Sydney makanannya apa Pak? Lamb chop stick, ya kan? Kita pergi ke Sizzler, berapa ya Sizzler? 250, 450, 2,5 juta kan? Yang 800 kilo, 800 gram 1 kilo kan, 3,5 juta kan. Di sana kita makan steak 1 kilo Pak, makan lamb chop saya 6 biji Pak. Karena saya tahu makannya steak, istri saya nggak boleh saya makan steak, saya nggak ajak. Udah 1 minggu itu kan 2 minggu Pak di Sydney Pak. 1 minggu keliling-keliling, saya jalan pagi di Opera House. Setelah jalan pagi saya duduk Pak. Begitu duduk, kan saya udah sehat Pak. Saya bilang kalau gue sehat sama istri saya kan, malamnya pasti ada tugas yang besar dari Allah buat gue, kan gitu. Begitu di Opera House sambil duduk di taman, saya bingung, mikir apa tugas dari Allah buat saya, kan gitu kan. Ya udah pernah mati kan, hidup lagi pasti ada tugas. Tugasnya ini ternyata Pak. Nih, saya nulis buku ini. Ini buku saya tulis, saya lupa tahun berapa ya. Saya bikin seminar di Istiqlal, judulnya Masjid Mandiri, Membangun Ekonomi Umat Berbasis Masjid. Ini bikin seminar nih Mas Hari nih. Dia yang bikin seminar-seminar saya dari masjid ke masjid beliau. Itu di Istiqlal, kita ngadakan acaranya itu di Masjid Istiqlal. Alhamdulillah sekjen Masjid Istiqlal pada saat itu teman saya. Jadi kita pakai masjid utamanya kagak bayar. Kalau bayar 100 juta Pak. Jadi kita bikin acara bareng Istiqlal. Istiqlal menyediakan masjidnya, sound systemnya, karpetnya, gue yang undang masjidnya. Saya undang masjid Pak sama teman-teman itu yang datang 5.600 masjid se-Indonesia. Kaget kita, waduh diapain nih? Orang kagak siap konsepnya mau diapain. Ya udah akhirnya begitu aja selesai. Tapi akhirnya kita bikin buku ini. Ini buku jadi tahun 2007, 2008 saya sakit, operasi. Jadi ini buku belum pernah diceritain, akhirnya keliling-keliling lah saya menceritakan buku ini, Membangun Ekonomi Umat Berbasis Masjid. Mungkin saya punya gerakan tuh pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan umat berbasis masjid. Kenapa saya nulis buku ini? Dan kenapa saya ngomong tentang masjid? Setelah buku itu ada lagi buku ini, Masjid Copy Paste. Jadi udah ada 3 buku tentang masjid, saya ngomong, ya nulis. Nanti yang keempat ini, nanti yang saya harapkan dengan teman-teman PJMI ini adalah yang keempat, buku saya keempat. Kenapa saya menulis tentang masjid? Alasannya ada 3, apa 4. Pertama, Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah yang pertama dibangun masjid. Dan perubahan umat Islam itu dari masjid. Dulu Islam, kemarin saya diundang ke DPR RI
oleh DPD. Ketuanya siapa? Ketua DPD? Kok saya nggak ingat? Oh, Ada yang ingat ketua DPD siapa? Delami. Oh, yang dari Yang baru, Bengkulu. Yang dari Bengkulu itu ya, Pak? Enggak, Makassar sekarang ya, Makassar. Ada. Najamudin. Bukan yang sekarang. Najamudin. Yang dari Bengkulu. Najamudin. Nah, Bukan lah, DPD. Iya, Sultan. Sultan. Sultan Najamudin sekarang. Iya. Dulu Oh, baru ganti. Sebelumnya? Lanyala Mataliti. Hanya ya. Tamsil, bukan Tamsil, bukan. Saya diundang, Mbak. Wakil ketuanya kan. Iya. Saya dipanggil ke DPD. Itu pertemuan tokoh umat Islam se-Indonesia. Jadi NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, jadi semua ormas-ormas Islam itu. Saya diundang ternyata mewakili, saya punya organisasi namanya BUMM, Badan Usaha Milik Masjid. Tadi dikatakan juga oleh Bapak ini, saya itu pendiri MTW, Majelis Taklim Wirausaha. Di kesempatan itu saya bilang begini, para asatid, ustadz sekalian, guru-guru sekalian, pada awalnya kita ini umat Islam cuma bisa marah-marah doang kan sekarang kan, cumannya bisa marah doang, anti Cina, anti asing, anti asong kan gitu, amat demo kan, sampai kemarin Minggu masih demo juga kita, datang saya demo, kita cuma bisa marah. Pada awalnya orang-orang Cina itu datang ke Indonesia bukan siapa-siapa. Mereka masuk, mereka bekerja keras, mereka kuasai ekonomi. Mereka pertama kuasai ekonomi. Setelah mereka kuasai ekonomi, mereka punya duit kan? Mereka kuasai tanah. Jadi ada satu perusahaan Sinarmas, dia menguasai berapa? 15 juta hektar. Satu perusahaan. Kuasai ekonomi, kuasai tanah. Setelah itu mereka bikin ketika paket Oktober 88 ya. Mereka kuasai keuangan dan perbankan. Kemudian yang keempat, mereka kuasai politik. Mereka berternak partai politik. Kuasai ekonomi, kuasai tanah, kuasai sektor keuangan dan perbankan, dan kuasai politik, partai politik. And the winner takes all. Kemudian pemenang ngambil semuanya. Kan itu yang terjadi kan? Ya lu suka nggak suka, pokoknya itu faktanya kan? Padahal saya bilang, setahu saya, pada awalnya Islam itu berkembang, dimulai dengan seorang diri Muhammad SAW, ditemani seorang wanita, dan 2 orang anak kecil, Fatimah dan Ali. Islam berkembang, satu Muhammad, Khadijah binti Khuwailid, perempuan, dan 2 orang anak kecil, Ali dan Fatimah. Kemudian Islam berkembang ke seluruh dunia, sampai hari ini ada 2 miliar pengikutnya. Michael H. Hart, saya orang ekonom, harus pakai data. Michael H. Hart menulis buku 10 orang paling berpengaruh di dunia. Nomor 1, Muhammad SAW. Ketika buku itu terbit, orang Yahudi, Amerika, dan seluruh dunia komplain. Kenapa Muhammad? Isaac Newton nomor 2, Yesus nomor 3. Setelah itu Umar bin Khattab protes kan, diprotes Michael Hart itu, dan dia Yahudi. Ada yang tahu nggak Michael Hart ngomong apa? Dan setiap tahun tuh perayaan itu diulang dan masih diprotes. Kenapa nomor 1 harus Muhammad? Michael Hart tuh bilang Muhammad mungkin saja bisa membohongi 10, 100, 1000, sejuta, 10 juta, atau 100 juta orang. Tapi dia tidak bisa membohongi 2 miliar orang. Dan ketika menyatakan itu, maka diamlah semuanya. Ketika Islam diikuti 2 juta orang sekarang, dan 2 miliar, dan ketika terjadi 7 Oktober, dan itu jadi luar biasa, dan kita terjadi lagi 28 Februari tambah luar biasa, kita bertanya. Saya bertanya, Pak, bagaimana mungkin bisa berkembang begitu cepat menjadi nomor 2 di dunia, dan diperkirakan tahun 2037 Islam akan menjadi yang paling besar. Kalau sekarang pertumbuhan tercepat di dunia,
pasti ada faktor-faktor yang memungkinkan itu terjadi. Dan salah satu faktornya adalah, ada faktor Pak, adalah ekonomi, adalah kapital, adalah faktor ekonomi. Tanpa kapital tidak mungkin Islam bisa tumbuh demikian pesat. Di Mekah, konglomerat Muslim itu wanita pertama namanya Khadijah. Khadijah bukan orang kaya Pak, dia konglomerat. Jadi kalau kita lihat sejarahnya, dia itu stratanya konglomerat. Karena hampir seluruh kekayaan orang Mekah disatukan, Khadijah paling kaya. Dia business woman yang luar biasa. Di Mekah juga ada Abdurrahman bin Auf, orang terkaya di Mekah. Ada Utsman bin Affan, menantunya Rasulullah, juga orang paling kaya. Jadi Islam itu ditunjang ada Khadijah, ketika belum banyak orang kaya. Kemudian ada Utsman bin Affan, ada Abdurrahman bin Auf. Ini kasirnya Rasulullah. Jadi kalau Rasul bilang, kita mau perang, butuh 1000 ekor onta dan kuda, beres Rasulullah, saya yang tanggung. Nah, ada yang kayak gitu. Islam tuh ada yang begitu. Sekarang nggak ada, ya kan? Kalau sekarang ditanyain, siapa orang kaya Indonesia? Nggak ada, gue nggak bisa nyebut. Gue cuma bisa nyebut Khairul Tanjung sama Sandiaga Uno yang gue kenal, sama Wardah, Nur Hayati Subakat. Tapi apakah orang-orang yang saya sebut itu begini untuk Islam? Ya kita tahu deh, gitu kan? Di Madinah ada konglomerat Muslim yang namanya Sa'ad bin Rabi. Jadi ada pilar ekonomi. Saya bilang, tuan guru, harusnya kita punya itu. Sekarang umat Islam itu tidak punya konglomerat Muslim yang untuk mendukung dakwah Islam ini, untuk memperjuangkan agama Allah ini. Islamnya hebat, tapi nggak ada yang dukung. Bahkan sekarang sebutin gue, dia Islam yang paling gede, gue nggak bisa nyebut. Kalau dulu masih ada Republika ya. Sekarang gimana kabarnya itu Republika tuh sama si Thohir? Erik. Ya kan kita yang nyumbang-nyumbang juga 5.000 itu sahamnya. Sama Bang Muamalat dulu. Kabarnya Bang Muamalat sekarang kemana? Jadi di Malaysia punya kan? Jadi hari ini umat Islam nggak punya itu. Dan itu yang harusnya dibangun. Saya bilang jangan cuma marah-marah doang. Udah sampai situ, ya sudahlah. Saya bukan tipe orang yang suka marah doang, Pak, tanpa berbuat, gitu kan? Ya sudah. Kalau kita harus lakukan sesuatu. Kalau kita nggak punya, kita ajak orang bergabung, atau kita buat sendiri, kan begitu. Rasanya dakwah saja ke Khairul Tanjung, ke Sandiaga Uno, dan ke Nur Hayati Subakat belum berhasil nih. Jadi ya udah, gua bikin aja sendiri, gitu kan ya. Ibaratnya saya setelah dibeset Pak, dokter bilang Pak Ustadz Valentino nggak boleh stres, nggak boleh capek. Itu semua bisnis saya 18 saya tinggalin Pak. Saya tutup aja. Ya mulai itu pokoknya gue sebagai pendiri saja, founder. Nggak ada saham, nggak ada apa Pak. Terakhir yang ke-18, 2 bulan lalu saya punya sekolah TK, SD, SMP, sekolah alam. Lumayan gede. Saya kasih ke orang yang dia membiayai untuk bulanannya, karena saya nggak sanggup lagi, karena saya sakit kan. Ya sudah. Saya tinggal fokusnya ke masjid. Baru mulai satu kan, Rasulullah mulai dari masjid. Yang kedua, jadi setelah hijrah Rasulullah mulai dari masjid. Yang kedua ada hadis, ini saya harus sampaikan. Kata Rasulullah, sab'atun yuziluhumullahu yaumal qiyamah yauma la zillin ila zilluh. Saya bukan lulusan pesantren Pak, saya asli orang kapitalis. Kalau saya S1 di UI, S2 di PPM Business School, S2 yang kedua kali di Jakarta Institute Management, S3 di Austin, Texas, Amerika, nggak maju, nggak sanggup, lanjut lagi dapat beasiswa S3 di Turki, kagak sanggup saya, bahasa Turki susah karena beasiswanya negeri, harus bahasa Turki. Pindah ke IPB,
Udah selesai, bikin tesis disertasi, habis dananya, nggak bisa selesai. Jadi ya udah, saya nulis aja. Sekarang udah 31. Satu, Rasulullah mulai dari masjid. Yang kedua, yuziluhum yawma lazilin lazil. Ada 7 golongan nanti di hari kiamat yang akan mendapat naungan dari Allah, ketika pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang nomor 3-nya, ar-rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, yaitu orang-orang yang hatinya nempel sama masjid, Pak. Hatinya tertambat, terikat cinta sama masjid. Siapa mereka? Imam masjid, khotib masjid, muazin masjid, marbot masjid, pengurus masjid, jamaah masjid, atau orang-orang seperti saya yang peduli masjid harus maju, masjid harus berkembang, ya, masjid harus bisa makmur, masjid harus bisa jadi solusi masalah ekonomi bagi seluruh orang. Bensin nggak jadi naik, Pak, ya. Dijamin sampai 2026, kata Purbaya. Kata Bahlul, nggak tahu kan? Aftur naik, oh ya Aftur. Kan kita nggak makan Aftur, Pak. Tapi kita mah bensin mah motor kagak naik pasti, ya aman gitu kan, subsidi. Solar naik gitu kan. Ya, begitu. Jadi saya ngajak, yuk teman-teman yang peduli, termasuk hari ini saya ngajak teman-teman wartawan. Lu pengen beli surga nggak? Ayo kita mikirin aja, walaupun cuma sekedar nulis, ngeliput, nyampein cerita. Nanti saya ngebayangin, Pak, nanti kalau di hari kiamat tuh susah, berat, capek, semua orang nggak berani ngomong. Bahkan Nabi Adam, wahai Adam, ini gara-gara lo nih, kalau pakai bahasa Betawi, gara-gara lo nih kita keluar dari surga. Coba lu kagak makan buah kol itu kan, ya kok salahin saya, kan Allah sudah berkehendak begitu. Minta dong matot, gua nggak berani, gua aja bikin dosa. Ya Adam gitu. Tuh, sinilah masuk lagi ke Musa. Ya Musa, kamu kan ini kalamullah, bisa ngomong sama Allah. Bilang dong, kita udah capek nih nunggu nih padang mahsyar, nggak sidang-sidang nih, pegel nih. Kata Musa, saya pernah nempelin orang sampai matanya nyopot sampai mati, nggak berani saya ngomong sama Allah. Maju lagi sama Ibrahim, ya Ibrahim, ini kan engkau kan kasih Allah, ayolah ngomong. Ibrahim nggak bisa. Nyampe lah ke Rasulullah kan, ya Rasulullah, semua udah pada nyerah semuanya. Rasulullah cuma datang di bawah arsy Allah, dia sujud doang, kagak ngomong, sujud aja di hadapan arsy-nya Allah. Makalah irfa yadaka ya Muhammad, angkat kepalamu wahai Muhammad, baru sidang. Jadi 7 golongan, Pak, itu saya kebayangin ketika lagi susah, saya pengen ngangkat tangan, Pak, walaupun siapa lo gitu kan. Saya ini kalau orang kotak kanan kiri begitu, Pak, suka nyeleneh, Pak. Gue saat ini gue pengen ngangkat tangan, ya Allah. Dulu waktu di dunia saya mendengar hadismu, riwayat Ibnu Majah, riwayat daripada Nabi-mu mengatakan ada 7 golongan yang engkau lindungi nanti di hari kiamat. Pada saat itu nggak ada lindungan, naungan dari kecuali naungan engkau, ya Allah. Ini panas banget, susah banget, ya Allah. Dulu waktu kami di dunia, saya penulis buku, teman-teman wartawan, imam masjid, marbot masjid, ulama, dulu kita pernah ingin memuliakan masjid, dan engkau akan hari ini, ya Allah, kami minta perlindungan. Saat itu 1, 2. Pertama, Rasulullah mulai dari masjid. Yang kedua hadis. Nah, yang ketiga, Pak, yang ketiga ini alasan gue banget, alasan ekonomi, Pak. Saya ini orang ekonom, Pak. Semuanya saya hitung. Saya lihat potensi masjid. Jadi saya nulis masjid begini, ini nggak semata-mata tulisan tanpa ada data. Bapak tahu di Indonesia ada berapa masjid? Ada 850.000 masjid. Walaupun angkanya berbeda pendapat antara Departemen Agama, antara MUI, antara DMI. Itulah negara kita, nggak pernah punya angka yang pas. Nanti insya Allah mudah-mudahan tahun ini saya akan mengadakan sensus masjid Indonesia untuk memastikan sebetulnya masjid kita itu ada berapa, potensinya ada apa aja, jamaahnya tiap masjid ada berapa,
kekuatan bagaimana perlu sensus masjid, Pak. Saya udah bikin platformnya segala macam, sudah buat. Cuman kan butuh sponsor tuh. Ya, nanti salah satu program saya tahun ini melakukan sensus masjid Indonesia namanya. Ya pastilah butuh teman-teman wartawan juga kan begitu. Ya, 850.000 masjid. Jumlah pesantren itu ada 30.000. 30.000 pesantren. Dan saya hitung jumlah umat Islam ada berapa? 282 atau 283 juta per 2026 ini. Jadi 282 juta, 850 ribu, 30 ribu pesantren. Kalau saya tanya, apa artinya 282 juta, 850 ribu, dan 30 ribu? Artinya apa? Kalau orang-orang cuma bilang gini, Pak, potensi. Betul ya? Peluang. Diapain? Gak bisa diapa-apain, Pak. Dia bukan orang bisnis. Kalau tanya saya, wah ngerti. 235 juta, apa tuh Pak? Pasar kan? Pasar ya, market kan? Selama ini penduduk Indonesia cuma jadi pasar. Kita nggak bisa olah. 283 juta itu pasar. 850 ribu itu distribution channel. Channel Pak. 30 ribu itu human capital. Sumber daya manusia. Bapak tahu berapa angkanya Pak? Berapa nilainya itu? Nilai 283 juta, 850 dan 30 ribu itu nilainya Pak 500 triliun. Zakat kita, infak sedekah baru bisa diambil setahun itu kira-kira 12,5 triliun. Ada potensinya 500 triliun. Saya ngomong ini, ngomongan saya didengar Menteri Agama. Menteri Agama lagi bikin kan 50 lantai itu kan di ECBD ya? ECBD apa di Sudirman? Di HI kan? 50 lantai kan? 50 lantai mau dikumpulin semua situ kan? Mau nyari duit kan? Targetnya berapa? 50 triliun setahun. Omongan saya didengar orang. Dijalanin orang. Banyak Pak omongan saya dijalanin orang. Karena saya ngomong orang jalanin. Saya nggak punya duit, jalaninnya susah. Tapi saya kebagian pahala juga aja gitu kan. Nah ini ada peluang Pak. Problemnya umat nggak punya duit, kita bisa bikin duit. Jumlah masjid gede, kita harus konsolidasi Pak. Nah untuk itu Pak, saya rencana insya Allah bulan Mei ini, tanggal 16, akan nge-launching buku saya yang keempat atau kelima tentang masjid Pak. Judulnya ini Pak, Dana Abadi Masjid. Udah jadi bukunya. Ya, Dana Abadi Masjid. Terinspirasi dari Dana Abadi Umat, Pak. Saya akan ajarkan bagaimana masjid itu punya dana abadi. Nggak minta-minta terus. Selama ini kan minta, pakai, habis. Kan gitu. Kan harusnya dicari, dikumpulin, dikelola. Hasil kelolaan itulah yang digunakan untuk operasional. Bukan dikumpulin, dipakai, habis. Senang aja, besok bulan depan ada lagi. Tapi adanya berapa? Nggak tahu. Padahal bisa kita prediksi, kalau kita bikin dana abadi masjid, kita akan bisa tahu sebulan depan akan dapat apa, setelah dapat diapain, kemudian dikelola, yang digunakan itulah untuk dana abadi masjid. Buat apa? Untuk kesejahteraan masyarakat sekitar masjid, untuk UKM masjid, untuk duafa masjid, untuk para gorimin, orang-orang yang berutang, untuk para pensiunan, orang yang kehilangan pekerjaan. Saya bikin Pak instrumennya. Ya karena saya pengusaha, saya pemikir. Jadi saya unik itu, saya pengusaha, saya pemikir, saya edukator juga, saya praktisi. Jadi saya mengerti betul bagaimana apa yang harus dilakukan. Nah untuk dana abadi masjid ini insya Allah 16 Mei besok di masjid rumah saya, Masjid Kriya Tugu Asri Pak. Saya akan mulai memperkenalkan pikiran ini. Target saya dalam 5 tahun 100.000 masjid bergabung, bisa bikin model bisnisnya, model usahanya, model keuangan. Karena di buku ini juga saya tampilkan
langkah demi langkah bagaimana menyusun program dana abadi masjid. Langkah demi langkahnya. Kemudian ada juga contoh aplikasi di 50 masjid, baik di Indonesia dan di luar negeri. Bagaimana model ini dilakukan, jadi dikasih langkah, dikasih contohnya, serta ada 230 sumber pendanaan masjid. Selama ini masjid kan cuma apa? Kencleng jalan. Terus donatur tetap. Udah kan? Yang paling top, masjid yang gede bisa punya usaha. Kan gitu, udah selesai. Cuman 3, Pak. Apalagi? Bikin koperasi, 4. Apalagi? UMKM, 5. Apalagi? Gue punya 230. 230 cara, 230 model. Udah lah, nggak usah mikir. Lo jalanin aja, lo baca aja, lo kerjain aja. Karena saya tahu orang Indonesia malas mikir. Udah lo nggak usah mikir, gue aja yang mikir. Jadi target saya itu mengkonsolidasikan, target saya itu 5 tahun 100.000 masjid, Pak. Kalau satu masjid itu ada 200 orang aja, Pak, yang bisa kita kelola nih, 20 juta, Pak. Partai datang itu. Datang boleh, terima duitnya. Kalau pilihan urusan lain kan. Gitu. Ya, jadi saya kelihatannya akan selama 1, 2, 3 tahun ini akan agak serius tentang dana abadi masjid, Pak. Ini perlu exposure, perlu bantuan, perlu dukungan dari teman-teman media. Dulu waktu buku ini muncul, Pak, saya tidak pernah iklan, saya tidak pernah promosi, saya tidak punya tim untuk itu. Tapi hampir semua TV mengundang saya, kecuali RCTI. Hampir semua radio yang gede, Smart FM, Pas FM, hampir semua koran-koran mainstream, Kompas, Republika, Pembaruan, meliput, Pak. Radio udah jangan tanya. Jadi dia mendapat exposure dan memang waktunya tepat pada saat itu ya. Sehingga tidak heran 300.000 kopi itu dapat, Pak. Nah, saya sekarang ini dana abadi masjid ya karena gue udah pernah mati, pengen sebagai amal kubur dunia ya masih perlu juga. Kita perlu, jadi gerakan saya kan masjid, membangun ekonomi basisnya masjid, Pak. Jadi saya cerita potensinya gede, peluangnya gede, putaran ekonominya gede, Pak. Nggak sanggup saya ngerjain sendiri. Dan harus strategic partnership, Pak. Kita strategic partnership, salah satunya yang saya datang hari ini adalah teman-teman jurnalis ya, wartawan. Saya dengan yang bikin platform, Pak, yang bikin platform TV. Jadi saya punya platform namanya Future Masjid, itu orang Bandung, dia modalin 5 miliar. Saya nggak punya duit, kerjasama aja saya bilang. Lo nyediakan platformnya, nanti semua masjid kita kasih platform itu, masjid itu bisa punya untuk menggalang dana, crowdfunding, pakai platform, bisa punya TV, bisa punya radio, bisa punya berita, ya kan beritanya harus dari sini. Makanya di dalam buku Dana Abadi Masjid, saya satu programnya salah satu itu jurnalis masjid, Pak. Pelatihan jurnalis masjid. Mungkin digabungkan juga, kalau jurnalis kan meliput ya. Saya ingin juga menggabungkan dengan namanya masjid affiliate, Pak. Jadi pengurus masjidnya, wartawannya, kalau wartawannya udah susah, anaknya deh. Kita ajarin bagaimana dia bisa nyari duit. Dengan cara affiliate, dengan cara digital marketing. Yang nyarinya saya biar tuh. Nyari seret partnernya, nyari pendanaannya, biar saya, gitu kan. Kita ngadakan pelatihan aja. Pelatihan jurnalis masjid, bagaimana dia bisa ngeliput nanti kegiatan masjid, mengupload ke platformnya, nyari duitnya, bisa punya TV-nya, punya radionya, kemudian juga kita cari strategik pelatihannya dengan pihak ketiga, termasuk insya Allah besok itu tanggal 16, saya ngundang satu perusahaan private equity, Pak. Saya ikut pelatihannya, kebetulan ini teman kuliah saya, dia dari teknik bergerak ke bidang keuangan.
dia datangin dana dari dalam dan luar negeri, Pak. Orangnya nggak mau kelihatan, Pak. Di belakang dia itu banyak orang-orang yang punya duit, yang nitipin duit ke dia, suruh diputer. Suruh puter duitnya, Pak. Dia bilang gini aja, Bang, besok tanggal 16 itu, pada saat acara launching gue, lo ngomong setengah jam. Kita bikin MOU dulu. MOU bahwa lo akan memberikan sindikasi ke gue punya lembaga, BUMN, Badan Usaha Milik Masjid, 100 miliar. Sindikasi, Pak. Dia bilang, kita bisa sampai 300 miliar. Untuk apa? Untuk pengembangan ekonomi berbasis masjid, kan gitu. MOU, nanti kita bikin plakatnya gitu kan, sindikasi modal usaha untuk pengembangan ekonomi berbasis masjid 300 miliar, 300 miliar. Logonya dia, logonya saya. Kan perlu exposure tuh, Pak. Ya kan? Begitu exposure, orang tahu gue punya duit kan? Bahkan sindikasi, Pak, agak pegang langsung kan? Ya kalau orang mau punya duit, ya lokasi dong proposalnya mana? Buat teliti kan? Gue pelajarin kan? Lokasi katakan 10 orang, ya yang layak cuma 3, ya 3 saya kasih nih. Dari gue 10 yang lulus 3, nih lo periksa. Dari dia periksa, oh yang lulus cuma 1, ya lo panggil tantangan. Urusan dia sama yang punya duit kan gitu. Tapi kan dengan ada exposure itu orang kirain gue banyak duit kan? Dia sepakat, Pak, teman-teman yang punya duit, Ustadz kagak, kita nggak usah muncul, yang muncul Ustadz aja. Setuju saya bilang. Memang perlu juga, Pak, dikira orang kaya kan gitu. Kita nggak usah pakai flexing, kita pakai main media aja kan, Pak, main media aja. Setelah itu kan kita bisa program bikin macam-macam kan gitu. Yang penting kan dapat exposure dulu, dapat komitmen dananya, komitmen fee-nya segala macam. Ya itu begitu cara saya, Pak. Jadi kita nggak punya duit, ya kita bikin aja. Kita bikin aja, kita adakan aja. Daripada kita minta-minta, nggak ini juga, ya tinggal nanti dengan jurnalis muslimnya ini kita sepakati apa. Kan begitu. Bagi saya, ya kesejahteraan itu kan untuk masyarakat, masjid, dan orang sekitar masjid, serta UMKM masjid. Jadi dalamnya jurnalis kan ada juga di situ. Kalau jurnalis udah merasa kelewat tua, ya anaknya lah, gitu kan. Kita the next generation, kan kayak gitu. Kita bikin, yang jelas kalau pelatihan jurnalis muslim, ya pasti bapaknya bisa. Karena udah bangkotan di situ. Nah itu kan nanti, apapun yang kita buat, itu bisa di-exposure. Termasuk, saya berpikir lebih jauh lagi, kita ini umat Islam harus bikin media sendiri juga yang gede. Saya nggak tahu seperti apa, apakah cetak atau online, tapi saya pikir harus ada wajah Islam yang mewakili jurnalis atau media Islam. Kan nggak ada. Saya nggak bisa nyebut sekarang. Jadi memang baik cetak atau alternatif lah ya. Jadi Kobusir aja bisa akhirnya dibeliin kan, kasih solusi segala macam, akhirnya dibeliin semua kan. Ya kita umat Islam ya nonton doang kan. Padahal kalau dikumpulin banyak betul. Bahkan saya ketemu Bukalapak, tahu kan? Pendirinya itu 3 orang. Pertama Zaki, Fajrin, sama Senuk atau Nugroho. Itu orang jamaah saya semua, Pak. Zaki itu keponakannya tetangga saya. Senuk itu menantunya teman saya. Fajrin yang jadi direktur Telkom ya, saya nggak begitu. Tapi saya kenal 3 anak itu. Saya bilang, Nuk, Jrin, Ki, gimana sih? Lo bisa bikin Bukalapak, tapi kita umat Islam ini marketnya gede, 200 sekian juta, tapi kagak punya marketplace yang Islam. Yang ada apa muslim-muslim itu, muslim apa namanya? Yang punya kan Cina juga kan? Jadi menyedihkan betul. Jadi umat Islam ini menyedihkan.
pasarnya gede, yang ngambil duitnya orang lain. Saya pikir ya kita sebetulnya nggak kekurangan uang, uangnya banyak, buktinya tiap Ramadan zakat infak sedekah naik kan, tapi kagak punya sistem untuk mengelola itu. Akhirnya saya beristihad, kalau gitu ya, gua nggak usah marah-marah lagi, gua bikin aja. Gua ketemu kelompok wartawan, gua ngomong aja. Di mana ketemunya, ya kita jalanin di situ kan gitu. Gua ketemu kelompok ini, gua ngomong. Ketemu ulama, gua ngomong. Saya ketemu kelompok-kelompok Islam, partai Islam segala macam, Pak. Saya ngomong, Pak. Tapi omongan saya kagak ada berjalan juga, cuman sampai omongan doang. Kalau gitu, gua jalanin sendiri aja. Gua ajak aja siapa yang mau aja. Kalau mau tinggal saya bilang sama Pak Ismail, Pak, kita bicarakan aja nanti programnya apa, kali tambah kurang bagi. Clear di depan. Jangan kita ribut di belakang. Saya bikin sesuatu, kita bikin, oke, kali tambah kurang baginya di depan clear. Sehingga begitu jalan, kita tinggal lihat pertumbuhan aja. Ya, kalau saya kan pernah direksi juga di Garuda, cuman bilang gini, gue pengen tahun depan pertumbuhan ini sales naik 10%. Kan ngomong gitu doang, Pak, caranya yang bawah mikir. Tapi begitu jalan kita udah nggak mikirin lagi, Pak. Udah begitu 10% tumbuh, ya bagi-baginya udah jelas. Selama ini kita kan ribut ketika belakang. Karena belakangnya, depannya kagak jelas. Akhirnya dia ribut. Begitu kagak ada duit, tenang. Tapi begitu ada duit, ribut. Nah, kita ini untuk masjid, kalau saya bilang, potensinya 500 triliun. Kalau seandainya nih, kan saya, ibaratnya saya ini kan ngomong, cari formula, Pak. 10 itu kan bisa 5 tambah 5, Pak. Bisa 8 tambah 2, bisa 9 tambah 1, 3 tambah 7, kan? Ini kan cari formula, Pak. Kalau kata Brian Tracy itu, misi itu adalah tentang masalah kombinasi. Ibaratnya kayak gini. Saya pengen ke Turki bulan 11 sama istri saya, nengok anak saya kuliah 2 di sana. Bawa koper 20 kilo, 20 kilo. Kapasitasnya 40. Maka saya pakai koper yang 40, saya masukin 20 kilo. Masukin, saya tutup. Kemudian saya kunci. Ceklek, pakai kombinasi 7, 8, 9. Begitu sampai di Turki, saya mau ganti baju, mau mandi. Buka kan? 7, 8, 9. Terbuka kan, Pak? Ceklek. Kalau nggak terbuka, nggak bisa ganti baju, saya harus beli kan. Jadi 789. Saya diajakin orang sekarang, Pak Ustadz jadi komisaris perusahaan saya. Kagak mau gue. Pak Ustadz jadi direktur, nggak mau. Gue lagi ngerjain urusan masjid. Gue nyari kombinasi. Kalau kombinasi terbuka, 500 triliun. Jadi kalau kombinasi terbuka, gue dapat dunia nggak? Dapat. Akhirat dapat nggak? Dapat. Ternyata nggak kebuka, Pak. Dunia nggak dapat. Akhirat dapat nggak? Dapat juga. Tuh tapi yang lebih enak dari itu kan? Ya udah. Sekarang kita susah nih. Hidup pas-pasan. Pertanyaannya, mau berapa lama lu? Iya kan? Lah gue, dada gue udah dibelah. Umur gue 55. Bapak gue meninggal 74. Emak gue 78. Secara genetik umur gue antara 75 sampai 78. Secara genetik. Tapi kalau takdirnya minggu depan gue mati kan gitu. Tapi saya nggak mau begitu mati tanpa karya, kan? Tanpa amal soleh kan, ya saya bikin aja. Saya bikin terus saya ajak gitu kan. Yuk kita bikin aja dengan apa yang bisa kita kontribusi. Jadi kali tambah kurang bagi itu clear, tapi kontribusinya harus clear. Jangan kali tambah baginya clear, tapi semuanya mau sama rata, nggak bisa. Itu negara komunis. Ya, saya orang bisnis, KPI-nya harus jelas kan gitu. Lo lakukan apa, dapat apa. Ini kan kayak gitu. Nah, jadi sekali lagi, saya sedang memperjuangkan badan usaha milik masjid, membangun ekonomi masjid, terutama kendaraan saya ini dana abadi masjid. Saya mencoba menggarap masjid, Pak. Tidak semua orang, tapi begitu saya ngomong gini nih, orang ngiru, Pak. Ngiru, Pak. Tapi nggak apa-apa, orang tiru gue dapat pahala kan. Tapi begitu orang niru, gue bukunya udah keluar. Gue programnya udah jalan, kan kayak gitu. Jadi saya selalu berpikir 10 langkah harus di depan, Mbak. Sehingga ketika orang niru, ya kita udah jauh. Ada yang datang ke rumah, Pak, 6 orang konsultasi, Pak. Tanya ini dan itu. Terus dia bilang, Ustadz, kita udah 2 minggu nih keluar kota, kemana ya? Ke masjid ini. Dia minta datanya, saya kasih. Dia jualan karpet, Pak.
Jadi karpetnya laku, ya kita mah kagak dibagi, terima kasih juga enggak kan gitu. Ya nggak apa-apa, dapat pahala aja saya kayak gitu kan. Ya nggak apa-apa, saya pikir ya sudahlah orang gua berdakwah gitu kan. Cuman ada orang-orang yang seperti itu, ya nggak apa-apa gitu kan. Toh juga rezeki nggak pernah ketukar gitu kan. Jadi ini dana abadi masjid awal, mungkin di akhir tahun atau tengah tahun saya akan mengeluarkan buku satu lagi Pak, judulnya Bawa Kekayaanmu Hingga ke Surga. Udah jadi bukunya Pak juga. Kalau ini untuk masjid, nanti bawa kekayaanmu hingga ke surga, itu target kita orang-orang kaya Pak. Target kita orang-orang kaya, para konglomerat, agar dia mau membiayai dakwah kita, agar mereka mau membiayai amal-amal kita, kan kayak gitu. Ya, jadi kalau ke teman-teman JMI ini, terus terang kita butuh exposure, kita nggak tahu, perlukan diiklankan, dipromosikan, dibentuk. Ya, tadi teman-teman yang punya duit, Ustadz yang di depan aja, kita di belakang. Ya udah, siap saya bilang. Mungkin ini wartawan pernah dengar juga, waktu kasus saya sama Harta Dinata, Samsi Ali, tahu kan? Ya. Itu kan Detik sama Kumparan kan, ya, karena foto gue begini kan, foto gue gandengan sama si Harta Dinata sama orang dari Stern Resource, itu lembaga keuangan di New York Pak. Itu kan yang ngamuk Syamsi Ali. Syamsi Ali bilang apa? Hati-hati Muslim Indonesia, ada orang luar negeri, Cina, non-Muslim mau ngambil duit kita, gitu kan? Heboh dulu kan? Saya diemin aja Pak, saya pikir 2 minggu juga hilang, nggak hilang Pak. Terus ngomong itu tuh, tanya sama Ustadz Valentino, saya kan ada di grup para ulama tuh Pak, grup saling sapa. Saya bilang, akhirnya diwawancara sama Kumparan, bener orang-orang itu si Harta Dinata, not bapaknya Pak Thomas namanya, Thomas Harta Dinata, dia non-Muslim. Waktu 98 dia kabur ke Australia, ke Singapura dulu, dari Singapura dia kabur ke Australia, dari Australia dia pindah ke Amerika, jadi pengusaha di New York. Samsi Ali kan tinggalnya di New York. Ya tetangga kan kenal tetangga Pak, dia rupanya ada Slack berdua itu. Ada Slack itu. Samsi guru saya, dibawa-bawa gitu kan. Udah saya bilang, bener orang-orang itu datang jumpa saya ke Hotel Syahid, nanya tentang ekonomi syariah, tentang prospek ekonomi syariah. Saya terangkan ekonomi syariah gini, peluangnya begini, pasar lagi, tumbuhnya lagi begini, saya kasih data. Kemudian kita ke Surabaya dengan direksinya dari Amerika, bule-bulenya potret. Tapi belum ada deal apapun, belum ada kesepakatan apapun. Saya sebagai advisor yang ditanya sama dia cuma dikasih makan doang, sama dikasih tiket PP Surabaya, makan sama hotel doang. Saya bilang nggak ada kesepakatan apapun. Udah selesai soal itu Pak. Tadinya dia mau naruh duit $400 juta Pak ke Indonesia, nggak jadi. Gara-gara Pak kesinggung saya ngomong gitu, ya emang belum ada kesepakatan. Tapi kalau orang luar kalau bilang belum sepakat, artinya lo nggak percaya sama gua. Batal Pak. Sama Amerikanya, sama Singapura juga $400 juta juga Pak. Batal juga jadinya. Saya bilang sama si Thomas ini, Pak Thomas, kalau bisa saya bilang, jangan si Harta yang di depan, gue aja yang di depan sebagai pengusaha Muslim. Kan gue dikenal sama Habib Rizik, wakilnya Habib Rizik kan, wakil di 212 kan saya kan, Dewan Ekonomi Syariah, ketuanya Syafi'antino, saya wakilnya. Saya aja yang di depan, Anda jangan muncul. Kita di belakang ngopi-ngopi gitu kan, kayak buku Jangan Mau ini. Kenapa Pak bisa laku? Karena setiap hari Jumat saya ngopi di Starbucks. Waktu Starbucks belum dilarang ya. Saya kopi di Starbucks sama Sapir Senduk Pak. Sapir Senduk nulis buku, siapa bilang jadi karyawan nggak bisa kaya. Itu tiap Jumat kita rapat, Pir, kita bikin isu apa Pir? Ibaratnya Jupe sama DP. Kan pura-pura berantem Pak. Iya kan? Itu di belakang mah ngopi-ngopi. Sama saya sama Sapir, di belakang gua ngopi-ngopi. Tiap kali seminar di koran, di TV, di radio, gue berantem.
dua-duanya bukunya laku Pak. Iya. Ya udah kita ngerti lah gitu-gituan kan, Iya. settingan kayak gitu. Dan kita orang strategik ngerti juga gitu. Jadi semua ini tentang masalah bagaimana menyeting Pak, gitu kan. Ya tapi tadi lagi saya bilang kita butuh. Saya tidak pernah mengekspos diri saya, tidak pernah merancang untuk diri saya, tapi saya berhasil merancang untuk Zulkifli Hasan. Anda boleh tanya sama orang-orang PAN, saya pikir orang PAN tahu siapa saya dan apa peran saya di balik Zul Hasan gitu ya. Tapi kita karena dia politisi, saya dai, ya kita berbeda mazhab aja Pak, gitu Pak. Nggak bermusuhan, nggak, kita beda mazhab gitu kan. Ya ini buku saya, pengantarnya siapa Pak? Siapa Pak? Zulkifli Hasan. Masih tetap berhubungan, ya tapi dalam hal politik ya kita berbeda mazhab. Tapi ketika kita perlu ya bisa lagi kita ketemu gitu kan. Ya ke Prabowo pun masih punya akses saya, ke Jokowi masih punya akses. Tetangga saya Cagada Nenggolan, temannya Ferry Juliantono, Menteri Koperasi, ya colek-colek masih bisa gitu kan. Ya saya pikir saya akses masih bisa dibuka, masih bisa ketemu, tinggal kita perlu duduk, merancang, menata, membuat rencana, kemudian membuat agendanya, ya menjalankan satu demi satu Pak. Tapi saya selalu bilang, kita harus sepakati dulu di depan, kali tambah kurang baginya harus clear, karena saya tidak suka ribut, apalagi ributnya urusan dunia Pak, gitu kan. Ya masalah nanti berapa apa peran dan segala macam, saya pikir ya ketua dan teman-teman bisa menata itu. Tapi sekali lagi ini ibaratnya saya menuntut 18 usaha saya Pak, jadi saya tidak memulai dari nol Pak. Dari nol kan nggak punya apa-apa. Nama gue masih ada, masih laku. Bapak googling nama saya Valentino Penipu, insya Allah nggak ada. Terakhir kasus itu kita Mart, itu pada protes bangkrut. Saya jual 2 rumah, saya jual 2 mobil, miliar habis, saya balikan Pak uang-uang orang itu. Saya bikin tadi MTW itu Majelis Taklim Wirausaha, rugi Pak. Harusnya kan urusannya Majelis Taklim Pak, lembaga kan. Tapi kan kita gabung karena percaya sama Ustadz. Nama baik Pak. Bagi saya nama baik bahwa jual rumah, jual mobil, kembalikan uang orang itu. 25 juta, 50 juta, 100 juta, 10 juta, 30 juta, balikin Pak. Alhamdulillah clear. Sehingga kalau di googling, insya Allah Valentino Penipu tidak ada. Ya kalau temen gue yang satu lagi itu kan lain lagi tuh, orang Betawi Tambeng tahu ya. Itu temen gue, temen adik gue, kuliah sama di IAIN, Jam'an, YM, itu temen gue. Kebanyakan Pak, ratusan miliar, kebalikinnya susah. Ya kalau saya cuman ya nggak nyampe 10, selesai. Jadi insya Allah secara nama saya tidak akan ketemu itu. Saya menjaga integritas Pak ya, tapi kita ingin saya nggak tahu, tiba-tiba saya berpikir jurnalis muslim ya, karena saya anak angkatnya Bob Sadino. Muryati Sudibyo itu klien saya konsultan pribadi beliau, makanya Mas Sandi sama Khairul saya dekat, dan saya asisten pribadi Bang Imaduddin Abdurrahim, pendiri ICMI ya. Jadi Imad tuh hitam putih, makanya saya sama Zul agak cocok karena dia pelangi kan. Ya, kalau politisi kan harus pelangi kan. Kalau Bang Imad dia hitam putih. Habibie jadi presiden, dia kan penasehatnya, gurunya. Mau jadi menteri nggak mau dia. Ya saya ngikutin guru saya aja. Saya berdakwah saja. Insya Allah saya menjaga kehalalan makan yang kita makan untuk anak istri kita, karena kita nggak mau apa yang kita makan itu nggak jadi berkah. Dan saya percaya ya ini kan dari tahun berapa ya? 2011 ya? 11. Berarti kan sudah 15 tahun ya? Iya. Umur cukup, ya umurnya kan udah seumur-umuran tua dari saya semua, ya kan? Jam terbang udahlah, kita sama-sama tahu lah. Ya, walaupun saya tidak jadi jurnalis, tapi saya berteman dengan jurnalis. Saya kerja tadi saya bilang hampir semua media cetak, dari mulai Kompas, Republika, Suara Pembaruan, macam-macam. Ya pernah semua, walaupun di pracetaknya, tapi bapak saya wartawan di Kompas, ya, om saya. Jadi
media ya very close lah ya. Dan saya percaya bahwa seorang itu bisa naik karena media, juga bisa hancur karena media. Ya mainkanlah perannya. Saya ibaratnya gue jadi wayang aja Pak, jadi wayang yang di depan nih, gitu kan, wayang di depan. Dan tadi ada sekelompok orang namanya Wanto, dia punya private equity, tadi saya minta 100, dia bilang 300 miliar. Sindikasi Pak ya, bukan dikasih gabruk ya. Jadi untuk ngambil duit itu gue harus bikin program, gue bisa ngajuin, harus gue cari pengusaha yang harus gue dorong juga, gitu kan. Sudah oke, nanti saya mungkin bisa sambung lagi yang dengan New York itu, walaupun udah kita pernah punya story, tapi tidak pernah story yang menyakitkan. Ya, saya masih berkomunikasi dengan teman saya itu yang stand research di New York dan juga di Singapura, masih berhubungan. Sandi masih 1-2 kali saya WA, 1-2 kali saya email, masih suka ketemu. Ya, saya pikir kita perlu bikin alat Pak. Ya, perlu bikin alat. Duit itu kan tentang masalah ide Pak. Kan kita harus punya ide dan kita bikin alat buat ngambil duitnya. Kalau udah duitnya masuk, ya tinggal kita bagi kan. Tapi sebelum kita bagi harus clear dulu di depan. Ya, jangan kita ributin dulu, yang kagak ada kita ribut. Ributin barang yang kagak ada. Ngapain kan? Hasilin dulu, setelah itu baru dibagi Pak. Ya, sekarang kondisinya tidak mudah. Tapi saya lihat ini ada peluang dengan ketidakpastian ini. Saya kemarin diminta juga, teman punya MBG dapur 70 Pak. Satu dapur 400 juta Pak, 28 miliar sebulan. Saya belum colek dia nih Pak. Saya malah diminta jadi konsultan MBG, nggak mau gue jadi konsultan MBG, saya bilang. Gue udah tahu duitnya gimana. Udah gue nulisin buku, saya nulis buku Pak. Sama 6 orang, 7 orang, teman-teman profesor dari UI, kita menulis buku tentang panduan tata laksana MBG. Jadi kita nerbitin bukunya, ya udah nih kita suruh aja dapur-dapur, kan ada 37.000 dapur, masing-masing beli buku panduannya. Nanti pengantarnya gue minta ke Zulkifli Hasan, karena tanggung jawabnya kan dia tuh, ya sama ketua MBG kan. Dan jangan ngambil peralatan dapurnya, nggak usah lah, kita nanti dimusuhin sama coklat sama hijau, jangan gitu. Kita nulisin aja, nanti kalau dia butuh konsultasi keuangannya, konsultasi pajaknya, bagaimana nanti seandainya 4 tahun ini MBG-nya tidak disubsidi lagi, bagaimana kita menghasilkan duit. Nah, tugas saya tuh, saya merancang bisnis modelnya MBG. Seandainya MBG 4 tahun ini tidak ada dana, bagaimana cara agar bisa tetap berjalan. Dan dari MBG ini bisa bikin bisnis apa saja, itu saya bikinin Pak. Karena ya akademisi kan, kita praktisi, kerjanya kan menghayal-hayal Pak. Kerjanya mengada-ada kan kayak gitu. Jadi ya senang tuh teman-teman. Jadi insya Allah di belakang saya banyak profesor dari UI, karena saya sempat 7 tahun ngajar di UI dan sekarang masih jadi konsultan yang dipanggil-panggil ke UI. Banyak yang bisa kita lakukan, saya pikir ya. Nanti yang sementara saya pikir gitu, yang di buku saya ini saya sudah tuliskan tuh pelatihan jurnalis muslim, nanti akan disatukan dengan juga bagaimana tadi itu masjid affiliate dan digital marketing. Kan kalau affiliate dan digital marketing langsung menghasilkan duit Pak, ya kan itu ya. Terus ya perlu jurnalis, karena kita memang perlu memberitakan apa yang kita buat itu, yang juga bisa menghasilkan. Satu itu, kemudian yang kedua adalah kita perlu memang, yang atau perlu saya pikir kita punya media digital, apakah yang bukan mainstream, yang alternatif dan juga cetak. Perlu juga saya pikir tuh. Dulu ada kawan saya, ya abang saya lah, masih saudara, pernah dengar media namanya Era Muslim, ya kan, mati ya, sempat seru tuh. Ya saya naik mobil sport Pak, ya kan, Ferrari, udah di black juga Pak, lagi begini juga. Saya nggak tahu, mungkin kalau ada dia bisa diakuisisi atau diajak kerjasama, baik cetak ataupun elektronik ya, penting Pak. Jadi masa Deddy Corbuzier aja yang muncul, gitu kan? Kita kan harusnya punya anak-anak muda atau tokoh-tokoh baru, ya menciptakan tokoh itu kan kerjaannya media.
Politik nggak tahu saya. Ya. Yang melamar saya banyak. Ya. Saya terima, dengerin, saya oke. Tapi saya harus orang independen, saya bilang. Jadi konsultan aja. Dulu abang saya itu yang namanya first position, Pak. Itu omsetnya setahun 650 miliar, Pak. Itu Kino iklan kita yang pegang, Pak. Sekarang lagi begini juga, karena apa? Ususnya dipotong 25 cm. Kita harus mem-PHK-kan karyawan kita 650 orang, Pak. Jadi memang pasca COVID itu luar biasa, Pak. Teman-teman berjatuhan semua. Tapi saya bilang, kita pernah sampai di sana. Harusnya kita bisa melihat lagi jejaknya agar bisa sampai ke sana lagi, Pak. Dan saya pikir ini zamannya adalah kolaborasi, sinergi, Pak. Saya percaya pers itu kan salah satu pilarnya demokrasi, salah satu pilar, Pak. Ya mainkanlah peran kalian, tapi memang harus sinergi antara pengusaha, media, ya, dan politik. Nanti saya pikir pengalaman saya 3-4 tahun menemani Zul Hasan dan juga menjadi konsultan di beberapa partai politik, ya bisa lah kita rajut-rajut. Bagaimanapun juga politik penting, Pak. Dan karena yang punya banyak duit memang sekarang orang politisi, ya, ya tinggal kita perlu bandar, Pak. Terus terang perlu bandar. Ya. Is it not easy? Tidak mudah, tapi bukan mustahil, ya. Bukan mustahil. Makanya saya perlu pilar-pilar nih. Kalau Rasulullah itu ada pilar khodi dan segala macam, ya kita perlu pilar juga. Tapi kan untuk bisa ngajak orang berperan kita itu harus tidak sesuatu yang besar, sesuatu yang menggigit, sesuatu yang bermanfaat untuk dia, kan. Nah itu saya pikir kita bisa diskusi, Pak. Jadi ini pertemuan kedua dengan Pak Ismail. Mungkin nanti bisa diajukan dengan pertemuan yang sifatnya lebih teknis, Pak. Lebih teknis, lebih strategis. Saya harus sampaikan, saya tipe orang yang tidak suka bertemu sampai 4 kali, Pak. Pertemuan saya 1 kali perkenalan, 2 kali kita diskusi, 3 kali kita nyari solusi dan implementasi. Jangan berarti lo buang-buang waktu gue aja, gue juga nggak mau buang-buang waktu lo. Jadi 1, 2, 3 pertemuan harus udah bisa ada yang jalan, ada yang bisa diskusi, ada yang bisa menghasilkan. Karena kita man in action, bukan orang yang suka ngomong-ngomong. Ya saya banyak ngomong, banyak nulis, karena saya banyak nulis harus banyak ngomong. Tapi kalau ngomong doang tidak bisa menghasilkan, ya buat apa aja, ya. Ngabisin waktu lo, ngabisin waktu gue, ya. Jadi mudah-mudahan nanti pertemuan ketiganya itu bisa kita tim kecil, kita bisa merumuskan sesuatu, dan setelah itu kita bisa implementasi dan jalan. Minimum tanggal 16 Mei, Pak. Hari Sabtu tuh kalau nggak salah. Di masjid saya, Masjid Darussalam, Gria Tugu Asri. Itu saya bikin acaranya jam 8:30 sampai jam 1. Jadi pembicara ketiga, saya akan menerangkan konsep dana abadi masjidnya serta implementasinya. Jadi ini semacam semi workshop. Kemudian ada satu itu Pak Wanto, judulnya usaha dikasih modal. Termasuk dia akan menerangkan, akan ada MOU antara lembaga saya dengan lembaga dia untuk komitmen bisa memberikan sindikasi dana sampai 300 miliar. Dia akan cerita MOU, kemudian saya minta waktu dia 10 menit cerita bagaimana agar pribadi dan masjid itu bisa UMKM dapat pembiayaan dari perusahaannya dia. Terus yang ketiga itu ada Pak Irsal Suwardi, itu teman lama ketemu di 165, Pak. Itu di lantai 12, Pak, kalau saya nggak salah. Itu perusahaan tambang emas, dia punya tambang emas di Papua, Jayapura. Dia punya perusahaan yang mencetak emas seperti Antam, dan dia punya lagi 5 lembaga, Pak. Saya minta, lo ya dikit-dikit lah biayain kita punya acara, gitu kan. Termasuk, ya gue jualin, lo punya emas lo, gue dikasih berapa nih, gitu aja, Pak. Ya, kasih berapa nih, termasuk nanti Pak Irsal itu bagaimana menciptakan dana abadi dan persiapan pensiun Anda melalui emas, Pak. Kan emas kan lagi naik. Ya, jadi akan ada 3 orang, Pak,
yang bicara paling banyak akan saya, itu perlu eksposur juga. Saya pikir ini sedikit ya perkenalan dari saya. Saya pikir nama Valentino Dinci di googling lumayan banyak lah. Ya. Dan saya pastikan insya Allah boleh dicoba Valentino Dinci penipu, insya Allah tidak akan ada. Ya, karena saya selalu menjaga integritas itu is number one. Bagi pengusaha itu kepercayaan, trust itu adalah mata uang bisnis, Pak. Kalau hilang kepercayaannya, selesai, Pak. Ya, nggak bisa bisnis lagi loh. Makanya berapapun susahnya, saya punya utang, walaupun yang ngutangin anak-anak buah saya, para direktur saya, para CEO saya yang bertanggung jawab, Pak. Makanya 212 kan, saya tanya, duitnya kemana itu sekarang yang 50 miliar? Kemana itu satu batang platinum yang pernah ada? Kemana itu 600 tokonya? Saya nggak bisa jawab. Alhamdulillah waktu saya mundur, kondisinya sehat, kondisinya untung. Gimana keadaannya sekarang? Ya tanya aja sama yang mengelola gitu kan. Bahasa saya, kenapa Ustaz tutup? Ya dokternya sakit. Saya inisiatornya, saya pendirinya, saya dokternya. Begitu dada saya dibelah, tidak ada yang menjenguk, tidak ada yang juga nolongin saya. Begitu utangnya miliaran, saya ditinggal sendirian, saya membiayai sendiri semua. Alhamdulillah hari ini tidak ada utang besar, ya mungkin ya belasan atau puluhan ada, tapi utang sampai miliaran sudah selesai. Kita mulai lagi, ya saya ibaratnya ini ajakan ya, yuk kita sama-sama dengan kelebihan kita masing-masing, kita bersinergi, kita menguatkan, kita hasilkan sesuatu. Setelah kita hasilkan sesuatu, kita bagi, tapi di depan harus kelar, kali tambah kurang bagi, berbagi peran dan berbagi juga apa yang bisa dihasilkan. Paling dekat ya jurnalis musim, saya masukkan Pak di buku saya, jurnalis masjid ya dan macam itu. Terima kasih Pak Ismail dan teman sekalian, mohon maaf kalau nggak diberhentikan, ya namanya tukang ngomong sampai besok subuh juga masih kuat aja ngomong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.